Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Syafri Alului dari kelas IF 4703 NIM 103012300268. Hari ini saya akan mengerjakan tugas CLO1 kalkulus lanjut. Soalnya ada dua, yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Oke. Nah, soal yang pertama kita disuruh menghitung integral dari 0 sampai 1 T kuadrat E pangkat T dt. Untuk mengerjakan soal ini digunakan integral parsial. Oke. Pertama kita tentukan integralnya dulu menggunakan integral parsial. Oke, ini adalah integral dari T kuadrat E pangkat T dt. Pertama kita misalkan U. Misalkan U sama dengan T kuadrat. Dan lalu kita misalkan dv-nya. dv sama dengan misalnya adalah E pangkat T dt. Seperti itu. Terus kita lihat du sama dengan 2t dt. Lalu kita cari v-nya dengan cara mengintegralkan dv. Jadi v sama dengan integral dari et dt sama dengan et itu sendiri. Nah, dari situ dengan integral parsial kita bisa mendapatkan integral dari T kuadrat E pangkat T dt adalah U kali V kan, T kuadrat kali ET dikurangi integral V ya kan, E pangkat T lalu du ya, 2T dt. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum ya, karena di sebelah kanan masih memuat integral. Dan ini harus kita gunakan integral parsial lagi, karena tidak bisa disubstitusi dan tidak bisa dengan cara lain. Misalkan kita U-nya adalah 2T, sedangkan dv-nya kita samakan ET dt ya kan. Oke. Kenapa kita pilih 2T sebagai U? Karena dia bisa habis nilainya. Lalu kita lihat du sama dengan 2dt, sedangkan V sama seperti sebelumnya kita integralkan E pangkat T dt, sehingga V sama dengan E pangkat T. Lalu kita cari nilainya dengan integral parsial. Oke. UV kan 2T ET dikurangi integral dari E pangkat T 2dt. Nah, ini sudah bisa diintegralkan secara langsung ya, karena tidak memuat bentuk yang aneh-aneh. Jadi ini 2T E pangkat T, kita integralkan saja langsung, min 2 ET plus C gitu. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan, tinggal kita rapi-rapikan saja. Kita dapatkan bentuk integral T kuadrat T kuadrat ET dt T kuadrat ET dt. Kita dapatkan ternyata hasilnya adalah T kuadrat E pangkat T dikurangi 2T E pangkat T dikurangi 2E pangkat T. Ini plus C, sama aja ya, C nya dimana aja karena dia cuma konstanta. Hasilnya adalah T kuadrat E pangkat T min 2T E pangkat T plus 2ET plus C. Bentar, ini ada sedikit kesalahan penulisan. Nah, setelah kita mendapatkan integralnya seperti ini, kelihatan. Oke. Langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah kita lihat dari 0 sampai 1-nya ya. Integral dari 0 sampai 1 T kuadrat E pangkat T dt adalah kita substitusi ke sini 0 sampai 1 T kuadrat E T min 2T E pangkat T plus 2E pangkat T plus C. Kalau 1 dia adalah, dari kita lihat ya, dia adalah E lalu min 2E
plus 2E begitu, dikurangi dengan kalau 0 dia adalah 0 min 0 plus 2, sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah E min 2. Oke. Jadi hasil dari 0 sampai 1 T kuadrat T sama dengan E min 2. Oke. Sudah selesai. Begitu ya. Kita sudah mendapatkan jawaban yang nomor 1. Jawabannya adalah E min 2. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Apakah terlihat? Oke. Untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, ada beberapa cara yang mungkin bisa digunakan. Tapi yang saya kepikiran adalah menggunakan substitusi trigonometri. Nah, tapi kalau kita lihat bentuknya di sini, dia bentuknya adalah 4T min T kuadrat. Sedangkan bentuk substitusi trigonometri cuma ada A kuadrat min X kuadrat plus A kuadrat, dan kalau nggak salah X kuadrat min A kuadrat. Jadi ini sebenarnya belum bisa kita lakukan secara langsung. Nah, bagaimana caranya kalau begitu? Kalau kita lihat di sini, sebenarnya bentuk di sini, bentuk 4T min T kuadrat bisa kita ubah menjadi begini. Integral 4T min T kuadrat. Kita bisa ubah bentuknya menjadi integral akar dari 4 dikurangi X min 2 kuadrat, bukan X ya, T min 2 kuadrat dt. Jadi gitu. Jadi 4T min T kuadrat bisa kita ubah menjadi bentuk 4 min T min 2 kuadrat dt. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk substitusi trigonometri. Jadi kita bisa menggunakan rumus substitusi trigonometri. Nah, seperti yang kita ketahui, bentuk ini adalah bentuk 4 min T min 2 kuadrat. Artinya dia adalah bentuk A kuadrat min X kuadrat. Jika bentuk seperti ini, kita akan X-nya kita akan misalkan sebagai A sin T. Kalau di sini adalah T, jadi kita misalkan T-nya adalah A sin X. A-nya adalah, oke lah, kita tulis saja langsung ya. Misal T min 2 sama dengan 2 sin X. Begitu ya. Kita misalkan T min 2 adalah 2 sin X. Lalu kita turunkan. Oke. dt sama dengan 2 cos X dx. Nah, lalu kita langsung aja masukkan. Oke. Integral 4 min T min 2 kuadrat dt itu bisa kita tulis dengan integral ini adalah 4 dikurangi 4 sin kuadrat X. Oke. dt-nya kita ganti dengan 2 cos X dx. Udah, kita langsung aja kita kerjakan. Integral ini 4-nya bisa keluar. Oke. Ini adalah 1 min sin kuadrat X, lalu dia adalah 2 cos X dx. 4-nya bisa keluar karena dia akar menjadi 2, dan karena di depan cos X ada 2, maka 2 kali 2 adalah 4, dan kita keluarkan di luar integralnya. Jadi bentuknya akan menjadi 4 integral akar 1 min sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Cos kuadrat X, ini dia tinggal cos X dx. Sehingga kita mempunyai, kalau kita sederhanakan lagi, dia akan menjadi
4 akar cos kuadrat X menjadi cos X kali cos X adalah cos kuadrat X. 4 integral cos kuadrat X. Di sini kita menemukan masalah. Masalahnya adalah cos kuadrat X, yaitu trigonometri berpangkat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau berpangkat genap, caranya adalah dengan menguraikannya. Menguraikan cos kuadrat X menjadi setengah kali 1 plus cos 2X. 4 integral setengah kali 1 plus cos 2X dx gitu. Setengahnya kita keluarkan, 2 kita kali dengan 1 plus cos 2X dx. Langsung saja kita integralkan. Menjadi 2 kali X menjadi 1 diintegralkan menjadi X. Cos 2X diintegralkan. Kita langsung saja biar cepat. Cos integral dari cos 2X adalah sin 2X per 2. Sin 2X per 2. Sebenarnya cara lengkapnya ini menggunakan substitusi. Cuma karena bentuknya tidak terlalu sulit, maka langsung saja saya kerjakan. Dx-nya sudah hilang. Maka menjadi seperti ini. Plus C. Lalu kita lihat di sini, kita ini masih dalam bentuk X, sedangkan soal kita adalah dalam bentuk T. Nah, X bisa kita rubah menjadi di sini kita mempunyai bentuk di sini T min 2 sama dengan 2 sin X gitu. Lalu karena begitu kita mempunyai bentuk T min 2 per 2 sama dengan sin X. Dari sini kita dapatkan X adalah inverse sin dari T min 2 per 2. Nah, yang menjadi masalah adalah sin 2X. Bagaimana cara kita menghitung sin 2X? Kita menggunakan sifat sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Jadi kita menggunakan sifat itu 2, tapi X-nya belum kita ubah dulu, kita jadikan X dulu biar enggak terlalu susah, nanti di akhir aja. Sin 2X jadi 2 sin X cos X. Karena dia sin 2X per 2, maka 2-nya bisa saling mencoret, tinggal menjadi sin X cos X plus C. Kita mengetahui bahwa nilai dari sin X adalah T min 2. Tapi kita masih belum mengetahui berapa nilai cos X. Oleh karena itu, kita cari dulu nilai cos X dengan cara segitiga. Cara segitiga begitu. Cara segitiga di sini adalah T. Sin T adalah T min 2 per 2. Sin sendiri adalah sin itu adalah demi atau depan dibagi miring. Jadi T min 2 sebagai depan dan 2 sebagai miring. Untuk mencari alas segitiga di sini, kita bisa menggunakan rumus akar miring dikurangi yang depannya. Jadi akar 2 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat dikurangi T min 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat dikurangi T min 2 kuadrat. Kalau kita uraikan, kita bisa mendapat bentuk 4 min T kuadrat min 4T, kalau nggak salah, plus 4 itu. Dari sini kita menemukan bentuk 4 min T kuadrat plus 4T min 4. Sehingga bentuknya menjadi 4T min T kuadrat. Cos sendiri adalah depan per samping. Depannya sendiri kita dapatkan akar 4T min T kuadrat. Per miring yaitu per 2. Jadi 4T min T kuadrat per 2. Cos X sama dengan
4T min T kuadrat per 2. Kita sudah mendapatkan cos X, kita juga punya sin X. Sin X-nya adalah T min 2 per 2. Kita punya sin X, kita punya cos X, kita punya X. Sehingga tinggal kita rubah saja ke bentuk T. 2 kali dalam kurung X sendiri adalah sin inverse T min 2 per 2, lalu tambah sin X sendiri adalah T min 2 per 2, cos X adalah akar 4T min T kuadrat per 2 plus C. Oke. Tinggal kita sederhanakan saja bentuknya menjadi 2 sin inverse T min 2 per 2 tambah, di sini adalah akar setengah kali seperempat dikali 2, jadi tinggal T min 2 akar 4T min T kuadrat per 2 plus C. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilainya, lalu tinggal kita simpulkan. Jadi integral dari 4T min T kuadrat dt, integral dari akar 4T min T kuadrat dt adalah 2 sin inverse T min 2 per 2 tambah T min 2 akar 4T min T kuadrat per 2 plus C. Sekarang kita sudah mendapatkan jawabannya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat jawaban saya di sebelah sini untuk membuktikan bahwa saya mengerjakannya sendiri. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.